Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Radar TV. Pagi hari ini kita bersama dengan di program beli kopi gratis koran, beli koran gratis kopi. Dan tamu kita di pagi hari yang berbahagia ini ada pengurus DPD LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Sudah hadir bersama kita. Saya berada di tengah-tengah ini. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sakit kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Astro Junaidi, Ketua DPD atau Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Banyuwangi, yang selama ini saya menjabat sebagai ketua 3 periode di LDI Kabupaten Banyuwangi. Salah itu sementara perkenalan dari saya, Mas Dedi. Mungkin di sebelah saya ada teman saya yang mungkin juga ingin memperkenalkan diri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ngopi pagi, Mas Dedi. Ngopi pagi. Perkenalkan, nama saya Kris Parwanto. Kebetulan mendampingi beliau Bapak Haji Astro Junaidi sebagai Sekretaris DPD LDI Kabupaten Banyuwangi. Mungkin itu perkenalkan. Luar biasa pemirsa. Hari ini saya kedatangan beliau, Ketua dan Sekretaris DPD LDI Kabupaten Banyuwangi. Pagi hari ini karena programnya beli kopi gratis koran, beli koran gratis kopi, sayangnya kopinya masih mentah ini. Nanti kita akan ngopi yang beneran pemirsa. Nah, pagi hari ini pasti kita ngobrol sedikit ini. Mungkin pemirsa ini ada yang sebagian masih belum terlalu dalam mengenal tentang apa itu sebetulnya LDI dan apa saja yang sementara ini sudah dilakukan oleh LDI Kabupaten Banyuwangi. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Terima kasih Mas Dedi. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan bahwa LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang tentunya sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain, khususnya di bidang keagamaan. Sesuai sudah dengan namanya, LDI adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Tentu sebagai lembaga dakwah, visi dan misinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak untuk selalu berbuat baik, mencegah untuk berbuat yang tidak baik atau yang mungkar. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh LDI ini sesuai dengan ayat yang di sana dikatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu Mas Dedi yang dimaksud dengan LDI. Visi misinya ya ingin selalu mengajak untuk berbuat baik, memberikan maslahah. Sebaik-baiknya umat adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tentunya dakwah yang dilakukan oleh LDI adalah dakwah yang santun, baik bil lisan maupun bil hal. Bil lisan dengan ucapan-ucapan yang baik, bil hal dengan perbuatan-perbuatan yang juga baik. Ini sementara secara garis besar seperti itu Mas Edi. Mungkin bisa nambahkan, sementara ini DPD LDI Kabupaten Banyuwangi, semenjak beliau Pak Haji Astro Junaidi menjabat sudah 3 periode, apa saja yang mungkin sepengetahuan jenengan yang sudah dilakukan oleh pengurus DPD LDI Kabupaten Banyuwangi? Terima kasih. Jadi selama kami mendampingi Bapak Ketua, yang sudah disampaikan terkait dengan visi misi LDI, kita juga bagaimana LDI di Kabupaten Banyuwangi ini juga bisa memberikan kontribusi positif, khususnya bagi masyarakat Banyuwangi yang selama ini memang kita masih belum maksimal di dalam mensosialisasikan terkait dengan keberadaan LDI, sehingga masih banyak masyarakat di Banyuwangi mungkin yang memang belum mengenal secara mendalam terkait dengan organisasi LDI.
sehingga kami membantu Bapak Ketua dan juga semua jajaran pengurus yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini bagaimana kita mensosialisasikan terkait dengan eksistensi LDI di Kabupaten Banyuwangi. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak Haji, di Banyuwangi LDI ini pusat begitu kira-kira di mana, terus sampai hari ini di warga, kalau boleh disebut warga LDI itu di mana saja begitu kira-kira. Terima kasih Mas Dedi. LDI ini kantor DPD-nya ada di Jalan Kemuning nomor 36, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Kalau orang mengatakan Jalan Batu Buncul, Jalan Batu Buncul, Jalan Batu Buncul itu kantornya di sana. Adapun pusat-pusat kegiatan LDI dan sementara ini yang sudah dibangun oleh LDI baik dari lembaga-lembaga pendidikan, baik itu formal maupun non formal, ini juga sudah ada. Yang pertama, kita embrionya pendidikan itu kita sudah membangun TK. TK ini ada 2, taman kanak-kanak, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Dusun Kampung Baru, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran. Yang kedua, TK yang sudah kita dirikan yaitu di Jalan Ikan Arwana, Kelurahan Karangrejo, gitu, nomor 15 Banyuwangi. Adapun Nun Sewu, kalau lembaga yang lain, alhamdulillah Mas Dedi, ini LDI punya 3 pondok pesantren. 3 pondok pesantren di Banyuwangi ini. Ada pondok pesantren yang pertama yaitu Pondok Pesantren Ar-Royan. Itu tempatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Dusun Kampung Baru, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran. Dan insya Allah tahun ini di samping pondok pesantren reguler juga akan mendirikan sebuah sekolah menengah pertama, SMP. Dan perlu diketahui Mas Dedi, pondok pesantren itu reguler yang ada di Jajak. Yang kedua, pondok pesantren pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa. Pondok pesantren pelajar dan mahasiswa. Boleh disingkat P3M atau PPPM. Bukan PPKM ya. Bukan. P3M. Alhamdulillah ini menampung anak-anak dari warga LDI yang di seluruh pelosok Banyuwangi. Jadi sekolahnya, kuliahnya yaitu di luar pondok. Di luar pondok. Ada yang di Semantang, ada yang kuliah di Uniba, ada di Untak, ada di Stikom, ada yang di UNER. Kemudian pulangnya mereka berasrama di pondok P3M. Di sini urusan keagamaannya maka kita kelola, pengawasan untuk tingkah lakunya juga kita awasi, kita monitor. Alhamdulillah sementara ini untuk tahun ini baru ada 50 santriwan dan santriwati di pondok pesantren pelajar dan mahasiswa yang ada di Karangrejo, Banyuwangi ini. Kemudian yang ketiga yaitu pondok pesantren Baitul Akbar. Di mana? Itu di Jalan Samiran. Kalau jenengan pirsa, Tawangalun ke arah barat menuju ke utara, Tawangalun ke utara menuju ke Dusun Jalen. Dusun Jalen. Sebelum Dusun Jalen, di sana ada pondok pesantren kami yang di situ khusus anak-anak yang masih usia SD. Jadi boleh diistilahkan di sana pondok pesantren cabai rawit. Istilahnya cabai rawit Mas Dedi. Karena masih di bawah usia belia. Jadi orang tuanya ada yang punya aktivitas di Bali, di luar kota, yang tidak sempat untuk mendidik, mengasuh putra-putrinya, maka diserahkan kepada pondok pesantren Baitul Akbar yang ada di Jalan Banyuwangi. Baitul Akbar, rumah besar. Semoga Allah paling jadi besar. Itu pondok-pondok pesantren kita. Kalau kita melihat sebarannya
sebaran warga LDII ini kalau ke selatan, Mas Dedi, mungkin ada di sebuah desa, yang desa itu boleh dikatakan paling ujung, yaitu di Desa Sarongan, masuk Kecamatan Pesanggaran. Di sana ada satu majelis taklim, itu pasar Sarongan itu ke barat, baru kemudian masuk ke selatan. Kira-kira dari pasar itu insya Allah mungkin 1 kilometer. Kemudian kalau ke ujung utara, di Kecamatan Wongsorjo ini ada 2 majelis taklim, yang satu di Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorjo. Yang kedua di Dusun Posumur, Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorjo. Adapun yang ke arah barat, yaitu di Dusun Kedahu dan Dusun Lekap Pekarangan, Desa Kalibaru Manis. Di sana ada majelis taklim kita. Nah, kemudian kalau kita berbicara di mana yang paling banyak, Nuwun Sewu, ini yang ngomplek hampir 1 dusun warga LD ini, yaitu di Dusun Kampung Baru. Dusun Kampung Baru Jajak. Itu hampir, Mas Dedi, mungkin 90% dari dusun itu adalah warga LD. Demikian. Alhamdulillah. Terkait dengan lembaga organisasian dari sekian di Banyuwangi, dari 25 kecamatan yang ada di Banyuwangi, pimpinan cabang kecamatan kita baru ada 21. Sudah terbentuk pimpinan cabang kecamatan LDII. Oh, kalau yang di kabupaten nyebutnya DPD. Kalau yang di kecamatan cabang. Masih ada 21 yang ada di kecamatan. Yang 4 masih proses. Alhamdulillah. Kalau di Banyuwangi ini kan melihat tadi ada lembaga pendidikan formal, ada lembaga pendidikan formal. Saya kok tertarik dengan yang Baitul Akbar, kemudian yang di Karangrejo Banyuwangi yang menaungi anak-anak adik-adik pelajar dan mahasiswa. Ini tentu kan ada ada keprihatinan atau bagaimana ini Mas? Terkait pola asuh mungkin seperti itu. Begini, kita kan juga melihat perkembangan zaman ya Mas. Betul. Kita itu kalau merujuk satu dalil ya yang disampaikan oleh Rasulullah, di sana Rasul menyampaikan begini. La ya'ti alaikum amun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman sesudahnya jauh lebih jelek daripada zaman sebelumnya dalam urusan keimanan, ketakwaan, masalah akidah yang dimiliki oleh umat. Urusan iptek, luar biasa Mas. Luar biasa. Iptek ini luar biasa. Dulu zaman saya kecil tidak ada. Kita bisa ada HP, ada radio saja dulu itu kan jarang. Masih jarang. TV juga jarang. Sekarang radio sudah tidak ada. Hampir terkalahkan oleh yang namanya HP. Dan untuk menanggulangi itu kan otomatis dampaknya kepada anak-anak kita. Anak kita pergaulan yang luar biasa, yang bebas, aksesnya terbuka luas. Kita melihat kadang-kadang keterpengaruhan anak-anak masalah narkoba, kenakal remaja, kebut-kebutan dan sebagainya. Upaya daripada LDII dalam rangka membantu pemerintah dan termasuk sebagai sebagai orang yang roin, yang juga ngemong, ini maka ada usaha-usaha agar anak itu tidak terjerumus kepada pergaulan-pergaulan bebas. Maka kita menghimbau kepada seluruh warga LDII yang sudah punya anak-anak remaja yang tidak sempat untuk mengasuh secara maksimal, monggo titipkan kepada pondok pesantren pelajar dan mahasiswa atau pondok pesantren yang lain. Ini upaya-upaya untuk menanggulangi agar supaya anak-anak ini tidak sampai ada tindakan amoral, Mas. Ya, artinya pendidikan formal ini tetap ditempuh, tapi untuk karakter, karakter penggembleng jiwa, moral, adab, tata krama. Nah, ini yang mungkin yang dilakukan begitu ketika berada di kalangan pondok pesantren tadi. Oh tentu Mas, tentu. Karena ada begini,
Di LDI itu ada satu hal yang sangat prinsip, ada 3 target yang ingin diraih oleh LDI. Yeah. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang alim dan faqih. Alim dan faqih. Alim tentunya banyak ilmu, otomatis nanti akan punya kefahaman yang kuat tentang agamanya. Gitu. Sehingga lurus di dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya sesuai dengan ajaran Allah dan sunnah Rasul. Begitu. Yang kedua, bagaimana anak-anak LDI ini mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kenapa anak-anak atau warga dihimbau untuk menyekolahkan, untuk memondokkan anaknya? Sekolah bisa diraih, akhlaknya bisa, karakternya bisa terbentuk. Karena nuwun sewu, berteman ini perlu, Mas Dedi. Yeah. Karena berteman dengan orang yang baik nantinya akan menjadi baik. Demikian pula berteman dengan orang yang tidak baik, jadinya ya akan kurang baik. Yang ketiga yang ingin dicapai adalah kemandirian. Jadi bagaimana menciptakan alim faqih, memiliki akhlakul karimah. Yang ketiga, bagaimana anak-anak ini nantinya bisa mandiri. Begitu pula yang ingin dicapai, bagaimana anak ini punya karakter 6 tobiat luhur. Ada 6 tobiat luhur yang ingin dicapai program daripada LDI. Yang pertama dari 6 tobiat luhur itu, 3 ini secara bersama-sama, yang 3 ini secara individu. Yang secara individu, bagaimana anak-anak ini bisa mempunyai sifat jujur, amanah, mujahid, musyid, kerja keras, tirakat banter, mujahid, musyid, efektif dan efisien. Gitu. Jadi bagaimana ini jujur dalam perilaku, dalam ucapan, itu yang harus kita capai. Amanah, ketika dititipi apa saja harus bisa membawa amanah, agar ini terbentuk di dalam karakter kita. Yang 3 hal ini adalah rukun. 3 rukun, kompak, kerjasama yang baik. Wah, ini Mas Dedi. Karena suatu program apa saja, ini kalau tidak rukun, tidak kompak, tidak kerjasama yang baik, tidak akan tercapai. Nuwun sewu. Kita itu tidak ada di LDI, jangan sampai ada yang di sini, wah saya ini Superman namanya. Tapi bagaimana kita menciptakan rukun kompak kerjasama yang dengan istilah lain yaitu super team. Wah. Begitu Mas Dedi yang saya sampaikan. Kalau dari sisi keorganisasian mungkin sekretaris ini yang siap. Sementara ini kalau mereka yang di pengurus cabang ya, kalau di kecamatan itu, kalau di DPD kan kabupaten, bagaimana nanti pola pelaksanaan organisasian begitu dengan yang ada di cabang, dan apa yang harus dikerjakan di tingkat cabang ya? Jadi untuk pengembangan organisasi di tingkatan DPD, di dalamnya ada bagian-bagian diupayakan dan didorong untuk bagaimana ada 12 bagian dari DPD ini bisa berjalan, bisa bergerak, dan nantinya kita juga lakukan pembagian tugas, istilah kami pembagian amal suri. Pembagian amal suri, betul. Untuk bagaimana mendorong menggerakkan pengurus yang ada di tingkat kecamatan, dan kita tahu di tingkat kecamatan untuk bagaimana bisa menggerakkan pengurus LDI yang ada di tingkat desa kelurahan. Sehingga sudah menjadi hal yang harus kita lakukan adalah konsolidasi organisasi harus berjalan secara rutin, minimal 1 bulan sekali harus dilaksanakan konsolidasi organisasi, baik di tingkat DPD kabupaten, di tingkat PC kecamatan maupun di tingkat PAC desa dan kelurahan. Dan di awal tahun, di kemarin kita agak terlambat, di bulan Februari kita dorong baik di pengurus kabupaten dan sampai di tingkat PC untuk membuat program kerja. Sehingga ini menjadi arah dari organisasi bagaimana untuk menjalankan organisasi selama 1 tahun di tahun 2022 ini. Kalau masa periodenya berapa lama? 5 tahun ya? Masa baktinya 5 tahun. Siap. Nah, yang perlu saya tanyakan lagi ini, mungkin nanti Pak Aziz bisa nambahi. Di LDI kalau tadi sudah disebutkan lembaga formal dan non formal. Kalau organisasi saya
LDI itu apa aja mungkin Pak Haji? Oke, siap. Bisa sampaikan aja. Ya, alhamdulillah. Di LDI ini sama dengan organisasi kemasyarakatan yang lain, khususnya di organisasi Islam yang Mas Dedi yang kita tahu dari saudara tua kita, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, sama-sama punya organisasi sayap. Nah, organisasi sayap yang ada di LDI itu yang pertama adalah organisasi wanita LDI. Wanita LDI. Wanita LDI. Kalau yang di Aisyah itu Muhammadiyah, Muslimat gitu ya. Kemudian kalau di kepemudaan ya organisasi pemuda LDI. Kemudian yang lain kalau di Nahdlatul Ulama ada Pagar Nusa. Di Muhammadiyah ada Tapak Suci. Ada Tapak Suci. Itu di LDI ada Persinas Asap. Persinas Asap. Persinas Asap. Nah, Asap. Persinas itu Persatuan Silat Nasional. Asap itu simbolnya kan harimau, Mas Dedi ya. Tetapi sifatnya harimau itu kita ambil yang apa? Yang semangatnya. Namun dari kepanjangan Asap itu adalah aman. Yang pertama, yang kedua S-nya sehat. Yang ketiga ampuh. Yang keempat D-nya itu adalah damai. Asad. Asad itu aman, sehat, ampuh, damai. Wah, itulah damai yang kita inginkan, Mas Dedi. Kemudian dari yang membantu keamanan dan ketertiban, di sana ada Sentra Komunikasi Mitra Polri. Senkom. Nah, ini yang kalau ini ada Banser. Ya, ini yang terkenal Senkom ini. Kalau di Muhammadiyah kalau di NU ada Banser gitu ya. Dari Senkom, Sentra Komunikasi Mitra Polri. Ya, tujuannya adalah juga membantu pemerintah dalam keamanan, ketertiban masyarakat. Jadi walaupun namanya Mitra Polri, tapi kita dengan TNI siap, dengan Lana juga siap, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah siap. Bahkan pernah sekali waktu kita itu difasilitasi oleh kepolisian, PAM bersama-sama. Ini dalam rangka merajut harmoni, Mas Dedi. Semangat Banyuwangi, 3 pilar Banyuwangi Ribuan. Betul. Tangani pandemi, pulihkan ekonomi, rajut harmoni. Nah, untuk rajut harmoni. Sewu, alhamdulillah kita lama sudah, ini mungkin sudah 3 tahun yang lalu, kalau enggak 4 tahun yang lalu, Mas Dedi. Kita sudah sebetulnya mengawali merajut harmoni. Pada waktu itu masih belum ada Banyuwangi Ribuan. Saya ingat Gus Maki pada waktu punya ide, Pak Asro, yang penting awake dhewe ngopi bareng, nggak usah formal-formal itu. Nah, itu diawali di kantor cabang Nahdlatul Ulama yang diikuti oleh organisasi Muhammadiyah, dari NU sendiri dan dari LDI. Ganyeng. Kita sudah sepakat, Mas Dedi, antara Gus Maki, LDII, Muhammadiyah, termasuk Al-Irsyad. Itu sudah sepakat. Kita tidak akan membahas hal-hal yang furu'. Yang penting pada dasarnya, pada pokoknya ini sama. Mencari kesamaan. Di dalam bingkai perbedaan yang sama, betul. Merajut harmoninya sudah kita amali sejak itu. Dan itu tidak hanya di situ. Kemudian silaturahmi bergantian di Masjid Dahlan. Yang terakhir di tempat LDI. Nah, mudah-mudahan nanti ini juga program ke depan ini juga akan kita laksanakan kembalilah mudah-mudahan. Itu secara kelembagaan loh, Mas Dedi ya. Tanpa difasilitasi oleh pemerintah. Murni dari ormas. Dari ormas itu. Kita kangen itu, Mas Dedi. Kita kangen. Kalau kita secara personil itu sudah sering ngopi. Tapi untuk membawa beserta pengurusnya, saling silaturahmi. Betul. Mudah-mudahan ini nanti ya ke depan lah
nanti kita juga akan. Ini kan sudah hampir Ramadan, mungkin ya momennya adalah halal bihalal, dirajut kembali. Insya Allah terakhir itu di Jenesari, waktu itu kan dari Nahdlatul Ulama yang mengundang kita untuk acara halal bihalal. Bahkan itu melibatkan lintas agama. Oke, bagus program dari saudara tua kita. Semoga Allah paling ke depan ini tetap kita merajut harmoni, Mas. Ini yang sering kerap kelihatan ini Pak Haji, bahwa yang dirasakan oleh masyarakat ini kehadiran teman-teman Senkom. Ya, ini kan orang jarang tahu kalau bahwa Senkom itu adalah bagian dari organisasi sayapnya LDII. Misalnya sering kita tahu di penanganan bencana alam, terus kemudian ada Banyuwangi Tour de Ijen. Nah, ini yang seringnya kelihatan nih teman-teman dari Senkom ini. Kalau dari DPD LDI itu ada pendidikan kaderisasi juga. Ya, semua itu ada. Jadi ada OKK ya. Ini nanti yang membidangi kaderisasi itu. Nah, di samping dari banyak kan tadi disampaikan oleh Pak Kris bahwa di LDI itu ada 12 bidang, diantaranya bidang OKK, bidang pendidikan agama dan dakwah, bidang pendidikan dan pelatihan, macam-macam terus. Bidang KIM, komunikasi, informasi dan media. Mudah-mudahan nanti untuk mendalami tentang masalah KIM dan apa telematika ya, ada teletiat, ada itu nanti mungkin kita bisa kerjasama dengan radar. Nah di Senkom itu Mas Dedi tentunya untuk masalah pelatihan itu, untuk pelatihan Kamtibmas, bela negara dan sebagainya, kita melibatkan institusi dari pemerintah, terutama dari TNI dan Polri. Tentu dari kepolisian ini yang bisa membantu kita untuk memberikan pelatihan bagaimana tentang PBB dan sebagainya. Kalau dari bela negara kita libatkan dari TNI. Artinya keberadaan ormas ini justru dalam, mohon maaf, membantu tugas negara gitu. Betul, tidak pilih-pilih Mas. Jadi prinsip di semua lembaga LDI ini adalah dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, pertama dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu kebinekaan dan sebagainya itu bagian daripada yang harus kita amankan. NKRI juga bagian daripada tanggung jawab kita bersama. Di dalamnya termasuk ada LDI dan termasuk organisasi-organisasi sayapnya untuk sama-sama menjaga keutuhan ini, Mas. Iya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak Kris? Terkait dengan Senkom Mitra Polri, ini masih menjadi bagian dari LDI. Bagaimana Senkom sendiri juga punya tugas dan tanggung jawab yang berat, bagaimana bisa membantu LDI dalam berkontribusi untuk Kabupaten Banyuwangi khususnya. Pertama tadi dijelaskan oleh Pak Haji Astro, bagaimana kita juga terlibat langsung dalam kebencanaan, terlibat dalam pengamanan Tour de Ijen, pengamanan di Natal dan Tahun Baru dan sebagainya. Ini sebagai bentuk kontribusi LDI melalui sentra komunikasi. Terus selain itu juga bagaimana Senkom juga dan LDI juga bagaimana kita punya 8 bidang. 8 bidang yang salah satunya adalah terkait dengan kebangsaan. Ini menjadi tugas yang cukup berat, bagaimana LDI mencoba membantu pemerintah sampai di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan desa, bagaimana kita bisa membumikan Pancasila. Ini menjadi tugas dan metode kami sebagai elemen masyarakat, sehingga kami instruksikan kepada Majelis Taklim dalam naungan LDI dalam setiap pengajiannya sisipkan terkait dengan bagaimana membuka kembali daripada rasa nasionalisme dan juga membumikan Pancasila tersebut, sehingga seperti pelajaran di SD dulu dalam forum pengajian semua warga pengajian ada sesi untuk membaca Pancasila. Dalam rangka LDI ikut di dalam upaya membumikan Pancasila biar Pancasila tetap menjadi jiwa di dalam diri warga masyarakat. Luar biasa. Pemirsa, ini perbincangan kita semakin hangat
Pagi hari ini bersama dengan Pak Haji Astro Junaidi dan juga Pak Kris, bincang-bincang kita tentu akan kita lanjutkan usai jeda pariwara yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Radar TV. Waktunya semangat memulai hari dengan kesempurnaan harumnya aroma dan rasa spesial dari secangkir semangat, kopi kapal api yang jelas lebih enak. Saatnya hidupkan hari, temukan inspirasi, bangkitkan semangat, raih impian. Dengan 100% biji kopi pilihan, ciptakan kopi enak. Temani aktivitasmu dengan enaknya kopi kapal api. Program beli kopi gratis koran, beli koran gratis kopi. Masih bersama saya Dedi Jumhardianto dan juga pengurus DPD LDI Kabupaten Banyuwangi. Pemirsa, kita langsung kembali berbincang dengan beliau, Pak Haji Astro Junaidi, Ketua DPD LDI Kabupaten Banyuwangi. Pak Haji, Ya, siap. di Kabupaten Banyuwangi LDI kan sudah tersebar ini di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Kalau boleh dari sisi kepengurusan memang dari tingkat kecamatan masih tersisa 4 lagi yang belum. Nah, tapi kan majelis taklim ini kan sudah rata. Betul. Apa yang kemudian dilakukan dan di majelis taklim ini? Oke. Terima kasih Mas Dedi. Di LDI ini memang sudah tersebar di 21 kecamatan. Tapi itu kepengurusan. Kepengurusan PJ. Cuman personalnya hampir di 25 kecamatan ini sudah ada. Hanya karena kita melihat SDM untuk dibentuknya PC ini masih menunggulah, gitu. Menunggu kaderisasi dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara majelis taklim yang ada di Kabupaten Banyuwangi, mulai dari ujung selatan sampai utara, timur sampai barat, itu ada 75 majelis taklim. Otomatis 70 majelis taklim ini ada sarana ibadah di sana, ada masjid dan mushola. Nah, kemudian kalau bertanya apa kegiatannya, di LDI ini kan kalau dikatakan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang sama seperti organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, ini adalah organisasi yang terbuka untuk umum. Siapapun bisa bergabung, siapapun bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari LDI. Nah, kegiatan di masing majelis taklim ini hampir setiap 1 minggu ada 2 kali kegiatan. 1 minggu 2 kali kegiatan. 2 kali kegiatan di majelis taklim. Nah, majelis taklim ini merupakan sarana menyampaikan informasi baik dari pemerintah, informasi dari keorganisasian, dan termasuk merupakan bagian kajian-kajian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dalam rangka menyongsong kehidupan yang abadi besok. Artinya kehidupan sesudah kita kembali ke hadapan sesudah kita hidup, karena sesudah hidup kita di dunia akan ada kehidupan lagi. Nah, kehidupan lagi itu perlu adanya bekal. Nah, bekal itu harus dicari pada waktu kita di dunia. Harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan, Mas Dedi, harus dipersiapkan. Lebih-lebih yang sudah seperti saya ini. Saya ini kan sudah hampir 70 ini, Mas Dedi. Sudah itba Rasul sudah lebih. Ini harus lebih meningkatkan. Bagaimana keimanan kita kuat, ketakwaan kita juga lebih dekat lagi dengan Allah. Maka melalui kajian-kajian di majelis taklim, himbauan bagaimana kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang nantinya mendapatkan kehidupannya ridho Allah dan husnul khotimah. Itu Mas Edi. Bisa ditambahkan Pak Kris? Juga di majelis taklim yang ada ini juga bagaimana kita dorong dari warga LDII melalui pengajian-pengajian yang ada di majelis taklim yang ada itu, bagaimana bisa membangun hubungan harmoni yang baik dengan tetangga, dengan masyarakat yang lain. Betul. Karena bagaimanapun kita menyadari bahwa LDI tidak bisa hidup sendirian hanya pada komunitas LDI saja, tetapi kita bagaimana bisa membangun persaudaraan, membangun pertemanan dengan teman-teman yang lain.
sehingga ini menjadi wahana di dalam majelis taklim tersebut bagaimana kita atur itu semua. Dan setahu saya ini, karena kita di Radar Banyuwangi dengan LDI sudah bermitra cukup erat dan lama ini. Setiap kali penyelenggaraan Idul Adha dan penyembelihan kurban ini selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Itu mungkin gimana ya Mas? Bisa rata dan ya siap. Terima kasih Mas Dedi. Kita itu kan berusaha sebagai pimpinan dan pengurus LDI bagaimana memberikan sesuatu yang terbaik untuk warga. Artinya begini, kita tidak hanya ingin bahagia di dunia saja Mas Dedi. Doa sapu jagat kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini yang ingin kita raih. Oleh karena itu motivasi melalui ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah tentang besarnya pahala orang melaksanakan kurban. Itu yang selalu kita dengung-dengungkan. Tidak hanya itu, yang lain juga begitu. Tapi even menjelang ibadah kurban ini kita terus sampaikan bahwa kalau kita melihat surat Al-Kautsar itu ada satu perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar. Itu yang kita tanamkan. Dan manfaat daripada kurban itu kan jelas itu. Sampai diterangkan innaha la ta'ti yaumal, sesungguhnya kurban itu besok akan datang di hari kiamat, bikuruniha dengan tanduknya, wa asy'ariha dan bulu-bulunya. Pada bulu kurban itu berapa kalau kita hitung? Tidak bisa hitung. Wa adlafiha dan teracak kakinya. Sama datang ke hadapan Allah untuk melaporkan, saya kurbannya fulan, saya kurbannya. Ini yang kita tanamkan. Karena orang-orang yang kurban, kalau tadi ada fasholli li rabbika wanhar, keyakinan kita akan bersama-sama Rasul di sebuah telaga namanya Kautsar besok. Ini yang jadi motivasi. Oleh karena terus ini kita dorong sehingga orang-orang termotivasi, warga LDI untuk bisa melaksanakan kurban sebanyak-banyaknya. Bahkan tidak hanya orang-orang tua, kita didik mulai dari anak-anak kita yang kecil. Di TPK kita itu ayo nabung kangge kurban, sisihkan, jangan hanya digunakan untuk jajan saja. Dan itu dilakukan oleh anak-anak itu karena mendidik ini akan lebih baik ketika anak-anak itu masih kecil. Itu sehingga kita bisa masing-masing majelis taklim. Kalau yang di Banjarsari ini bisa 10 ekor, di kota bisa juga 10 ekor, musola kita paling tidak bisa 2 ekor. Itu yang kita tanamkan. Dan itu tidak hanya dibagikan kepada warga LDI, kita ingin kebersamaan, ukhuwah Islamiyah kita ratakan. Jadi karena memang dalil itu kurban itu tidak hanya untuk orang-orang fuqara, bukan masakin saja, tapi wal qani wal mu'tar, orang yang merdeka pun juga bisa menerima dan boleh makan daging kurban itu. Ada satu garis kan, tidak boleh orang yang kurban itu di hadis itu dikatakan maksimal mengambil hanya sepertiga. Syukur-syukur wis dikorbankan kabeh ndak apa-apa. Itu lebih afdol, itu lebih afdol nggih. Itu menjadi yang sementara kita tambah sedikit. Sehingga kenapa kok beberapa periode ini kita menggandeng radar dengan kegiatan kurban, karena memang ada sentilan dari teman-teman bahwa LDI kalau kurban hanya dikonsumsi oleh dibagiannya kepada warga LDI, sehingga karena memang ini yang kita tidak, pada waktu itu kita belum melakukan sosialisasi, belum melakukan publikasi, sehingga kami berpikir berarti kita memang perlu, bukan berarti kami riak, tetapi ini memang perlu publikasi biar ada wawasan penyeimbang, sehingga bahwa yang dilakukan LDI terkait dengan kurban, penyelenggaraan kurban mereka ini tidak hanya dibagikan hanya kepada warga LDI, tetapi memang menyeluruh kepada masyarakat umum. Itu Mas Dedi. Jadi tidak ada niatan riak dan tapi justru ingin memotivasi yang lain yang masih belum, agar kemudian di tahun depan bisa ikut. Siap. Dan tentu ini senyampang, ini bulannya sudah bulan Sya'ban. Habis ini sudah Ramadan. Mungkin ada pesan-pesan khusus bagi kita umat muslim khususnya
warga LDI di Kabupaten Banyuwangi, ini sudah bulan Sya'ban, kemudian memasuki bulan Ramadan. Ada pesan-pesan yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku seiman, seagama, sesama muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, wabil khusus kepada keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Banyuwangi, saya menghimbau, insyaallah sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh peningkatan derajat pahala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melaksanakan ayat Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita sama-sama melaksanakan puasa Ramadan dengan niat mukhlis lillah karena Allah. Hanya semata-mata kita mencari ridho Allah, karena di bulan itu bulan yang penuh dengan peningkatan pahala. Bulan yang kita di sana sini bisa saling menahan diri, karena puasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi puasa itu mempunyai makna meninggalkan makan dan minum serta hawa nafsu mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Mudah-mudahan semua keluarga kami, warga LDI, dan khususnya juga saudara-saudara tua kami, seluruh umat Islam, mari kita bersama-sama melaksanakan puasa Ramadan, saling hormat menghormati, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang memang bisa membatalkan puasa. Karena meninggalkan puasa dengan sengaja dalam satu hari, andai kata dibayar dengan 1 tahun puasa, itu masih belum mengimbangi menurut tuntunan ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah itu, selamat berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima terhadap amal ibadah kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Kris, silakan barangkali ada yang ingin ditambahkan. Dengan momen bulan Ramadan nanti, kita harapkan bagaimana semangat Ripun Banyuwangi terkait dengan merajut harmoni ini menjadi momen yang harus kita sukseskan, sehingga bagaimana di Banyuwangi tetap terjaga rukun, kompak, dan kerjasama yang baik, dan tetap dalam kondisivitas yang baik. Ini yang menjadi. Baik pemirsa, waktunya sudah semakin siang, dan meskipun dalam kesempatan ini waktunya yang cukup terbatas, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini senantiasa mencerahkan, manfaat dan barokah bagi kita semua, khususnya bagi warga muslim dimanapun berada. Dan saya Deddy Jumardianto mohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya hal itu di luar kehendak dan kemampuan kami. Kami sampaikan terima kasih Mas Nenggol, barakallah, atas rawe, atas hadirnya di studio Radar TV di kesempatan pagi hari ini. Terus tetap semangat, terus tetap berkreasi, selamat berinovasi, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terus tetap semangat.